Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata dengan judul Perkembangan dan Perubahan Hukum Perdata. Nama saya Johannes Anugrah Sondak, NIM 2074 201013 dari kelas B2 Ekstensi. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Istilah negara hukum, sama seperti kata hukum, memiliki berbagai pengertian dari para ahli. Salah satu pengertian negara hukum, yaitu menurut F.R. Bottling, adalah the Tat waarin de Wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door kersen van recht, atau negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Dari pengertian negara hukum dapat diambil kesimpulan bahwa negara hukum mengutamakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum di Indonesia dikenal dua jenis hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antar warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh dari hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Kemudian hukum publik di Indonesia juga, selain hukum publik terdapat juga hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Contoh hukum privat yaitu hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Masuk ke rumusan masalah. Lantas apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Kemudian bagaimana sejarah terbentuknya hukum perdata di Indonesia? Dan seperti apakah sistematika hukum perdata? Yang pertama, mengenai pengertian hukum perdata. Para ahli hukum perdata di Indonesia masing-masing memiliki definisi tentang hukum perdata. Berikut ini adalah beberapa definisi hukum perdata menurut para ahli. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Subekti adalah segala hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antar orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Yang terakhir, pengertian hukum perdata menurut Profesor Dr. Nyonya Sri Sudewi Sofwan adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara persorangan yang satu dengan warga persorangan yang lain. Selanjutnya, yang kedua, mengenai sejarah terbentuknya hukum perdata Indonesia. Hukum perdata yang ada di Indonesia sekarang ini adalah hukum perdata Belanda. Hukum perdata Belanda bersumber dari hukum perdata Prancis, yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, yang diprakarsa oleh Napoleon. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil atau KUHS Negeri Belanda. Berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr. James Kemper, disebut Ontwerp Kemper. Namun sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda. Kodifikasi ini menghasilkan dua kitab undang-undang, yaitu BW dan WVK. Kedua kodifikasi ini ikut berlaku di Indonesia yang pada saat itu merupakan jajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan pasal 2, aturan peralihan Undang-Undang 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar. BW Hindia Belanda juga disebut sebagai Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. Yang ketiga, tentang sistematika hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu
4 bagian. Buku 1 tentang orang atau Personenrecht mengatur tentang hukum perseorangan dan keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum, antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian, dan hilangnya hak keperdataan. Buku 2 tentang benda atau Sachenrecht mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris, dan penjaminan. Buku yang ketiga tentang perikatan atau Verbindtennissenrecht mengatur tentang hukum perikatan atau kadang disebut juga perjanjian, walaupun istilah ini sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda, yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antar subjek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan yang terdiri dari perikatan yang timbul dan ditetapkan undang-undang, perikatan yang timbul dari adanya perjanjian, syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Buku keempat tentang daluarsa pembuktian atau Verjaring and Bewijs. Dalam buku keempat, KUHP Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Jadi, terbentuknya hukum perdata Indonesia sebagai hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan telah melalui proses yang panjang, dimulai dari adaptasinya BW atau Burgerlijk Wetboek dan WVK atau Wetboek van Kopenhandel dari Code Civil des Franchise dan Code de Commerce hingga pasca kemerdekaan, BW Burgerlijk Wetboek tetap dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang Perdata sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 1945. Sebagai penutup, saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak kepada rekan-rekan calon mahasiswa untuk dapat bergabung dan berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.